Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini aku mau share lagi kegiatan seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, kalau kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain juga ya. Siapa tahu dengan menonton video aku, kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Di video kali ini, aku mau sharing bagaimana cara aku mengurus anak yang jaraknya dekat. Alhamdulillah, anak aku yang pertama dan yang kedua ini jaraknya cuma 15 bulan. Dan insya Allah tahun ini mau nambah lagi 1. Jadi jarak anak kedua dan ketiga cuma 22 bulan. Berarti ketiga anak aku ini jaraknya kurang dari 2 tahun ya teman-teman. Nah, sebagai orang tua yang mempunyai anak jarak dekat pasti repot banget ya. Salah satu hal yang terlintas pasti bagaimana jika satu anak menangis, kemudian disusul oleh anak lainnya juga menangis. Di situ kita bakalan kebingungan bagaimana cara meredakan tangisan kedua anak ini. Terus kita juga pastinya khawatir soal bagaimana mengatur keuangan keluarga, bagaimana membagi waktu antara mengurus rumah dan anak, hingga bagaimana nantinya kita dan pasangan kita bisa memiliki waktu berduaan. Sebelumnya ini aku sekalian bersih-bersih rumah kontrakan ya teman-teman, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak lepas dari beberes rumah. Walaupun nantinya ini diberantakin lagi sama anak-anak, tapi setidaknya udah aku bersihin dulu biar mood aku juga bagus buat ngurus kedua anak aku ini. Seperti biasa, tadi habis subuhan aku nyuci baju dulu. Jadi tiap hari aku nyuci baju biar nggak terlalu numpuk gitu loh teman-teman. Selesai nyuci baju, aku nyuci piring dan masak nasi. Setelah itu aku lanjut buat beberes kamar, dan ini aku mau sekalian ganti spray juga. Karena spray yang kemarin udah bau ompolnya Adik Aza. Makanya ini mau aku ganti yang baru, dan spray yang anti ompol itu mau aku cuci. Jadi kemarin aku beli spray anti ompolnya cuma 1 aja, kayaknya kurang deh ya. Makanya nanti aku mau pesen lagi biar bisa buat gonta-ganti. Dulu pas kakak Nabila toilet training itu aku cuma beli perlak meteran, dan itu sekarang udah rusak jadi aku buang. Nah, kembali ke tips ngurus anak jarak dekat ala aku. Yang pertama, usahakan pagi-pagi kita udah masak. Paling enggak kita udah masak nasi terlebih dahulu. Karena kalau udah ada masakan, kita jadi enggak dikejar-kejar waktu buat nyuapin anak ya teman-teman. Kalau aku biasanya masak itu jam 5:30 pagi. Kalau enggak ya paling lambat seringnya itu jam 7 pagi. Habis itu aku nyuapin anak-anak aku. Nanti selesai nyuapin, aku mandiin mereka, dan habis mandi biasanya mereka itu minum susu. Tips yang kedua, biasakan anak untuk tidur siang dan tidur malam kurang dari jam 12. Nah, kalau yang ini anak-anak aku itu tidur siang jam 11 siang, dan untuk tidur malamnya jam 8 malam, kalau enggak jam 9 malam. Kebiasaan ini emang udah dari bayi, dan alhamdulillah mereka itu enggak pernah begadangan, jadi untuk tidur malamnya itu selalu teratur. Nah, ini tadi aku udah selesai bersihin kamar dan ganti spray. Lanjut aku mau masak bikin nasi goreng buat anak-anak. Jadi untuk menu pagi ini cukup pakai nasi goreng sama telur aja. Karena stok di kulkas juga udah pada habis, aku belum belanja mingguan lagi. Dan ini di rumah adanya cuma telur, jadi ini aku bikin nasi goreng aja. Dan untuk menu makan siang sampai sorenya aku paling mau bikin telur kecap, karena suami aku minta dibikinin telur kecap.
Tips selanjutnya, saat lelah istirahatlah ya teman-teman. Jangan dipaksakan untuk mengerjakan semuanya dan harus selesai di waktu itu juga. Jangan lupa bahwa merawat anak itu membutuhkan kewarasan dan kesehatan ya teman-teman. Makanya kita jangan lupa untuk istirahat saat badan kita udah merasa capek. Karena merawat anak yang selisihnya nggak jauh itu rasanya melelahkan dan pastinya menguras jiwa dan raga. Apalagi seperti aku yang ngurus anak cuma berdua sama suami di tempat rantau tanpa ada yang bantuin dan tanpa asisten rumah tangga. Pasti itu membutuhkan kesiapan mental yang luar biasa. Terus jangan ragu juga untuk minta bantuan suami selagi suami di rumah untuk jagain anak selagi kita mengerjakan pekerjaan rumah. Nah ini aku mau lanjut buat jemurin baju yang udah aku cuci tadi pagi. Ini anak-anak juga udah pada makan tapi belum aku mandiin. Jadi ini mumpung panas aku jemurin dulu ya teman-teman. Habis ini baru anak-anak aku mandiin. Dan untuk tips selanjutnya mengurus anak jarak dekat itu ajak anak bermain bersama agar bonding antara kita dan anak tetap terjaga ya teman-teman. Selalu awasi dan ikut bermain bersama mereka. Itu bisa membuat mereka merasa dicintai dan diperhatikan. Dan jangan lupa juga untuk sesekali ajak mereka mengeksplor dunia luar ya teman-teman. Seperti ajak mereka jalan-jalan, lihat suasana baru yang sebelumnya mereka belum pernah lihat. Tips selanjutnya, jangan lupa untuk selalu libatkan anak saat kita melakukan pekerjaan rumah. Ini tujuannya biar mereka tahu pekerjaan yang kita lakukan. Terus mereka bisa bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri serta bisa mandiri di suatu hari nanti. Dan tentunya ini juga bisa melatih sensori motorik anak ya teman-teman. Jadi bagus buat sensori playnya mereka. Dan untuk tips yang terakhir, nikmati semua prosesnya ya teman-teman. Karena semua ini tuh nggak bakalan lama. Nanti kalau anak-anak sudah pada sekolah, pasti kita bakalan merindukan tingkah mereka yang selalu ngikutin kita kemana-mana, berantakin mainan, dan sebagainya. Maka nikmatinlah prosesnya, karena dengan begitu segala kelelahan pasti akan terbayarkan. Saat melihat anak tertidur, terus mereka akur dan menghabiskan makanan yang kita siapkan, itu suatu prestasi buat kita ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di video-video aku sebelumnya, setiap kali aku lagi beberes rumah, pasti anak-anak aku itu pada ngikut ya. Karena emang di sini tuh aku cuma berdua sama suami, nggak ada yang bantuin, terus juga jauh dari orang tua, kita juga nggak pakai asisten rumah tangga. Jadi kalau misalkan aku lagi beberes, ya mau nggak mau anak-anak itu pada ngikut. Tapi aku biasanya ngelakuin pekerjaan rumah itu pada pagi hari pas sebelum subuh atau sesudah subuh. Habis itu aku ngurusin anak-anak dan selesai ngurusin anak-anak, ini aku lanjut lagi buat beberes rumah. Dan nanti saat anak-anak tidur siang, aku juga ikut tidur siang juga ya teman-teman. Karena kalau mereka lagi tidur siang, aku keluar dari kamar itu pasti nangis. Jadi itu aku gunakan buat istirahat juga. Nanti kalau habis bangun tidur, aku lanjut lagi buat nyuapin anak-anak, dan habis itu aku beberes lagi. Terus aku juga masak lagi buat menu makan malam. Jadi semua itu harus diseimbangkan ya teman-teman, antara ngurus rumah, anak, dan istirahat kita. Nah ini aku lanjut buat
nyapu-nyapu depan kontrakan ya teman-teman. Seperti biasa, depan kontrakan ini selalu kotor dan untuk sandal-sandal itu selalu berserakan. Nah, ini di sore harinya aku nyiapin keperluan kerja suami, tapi ini sebelumnya baju kotornya mau aku keluarin dulu. Semoga tips yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku, kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga ya di follow IG aku @rizky_kartikasari. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.